Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Nabila Zainuri selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum dakwah. Yang terhormat pada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini saya akan berceramah tentang Islam dalam kemajemukan beragam. Islam adalah agama rahmat bagi seluruh alam semesta yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa syariat dan ajaran, yang dimana ketika seseorang mengamalkan ajaran-ajarannya, maka ia akan bahagia dunia dan akhirat. Amin. Dan salah satu ajaran Islam yaitu mengajarkan kepada kita tentang menghormati agama-agama lain selain Islam. Seperti yang kita ketahui hadirin, kemajemukan beragama yang dapat diartikan beragama agama di negara kita tercinta ini sudah menjadi sunatullah yang tidak dapat kita tolak dan kita tentang. Sebab menurut Islam perbedaan-perbedaan tersebut adalah rahmat bagi kita, dan itu adalah tugas kita sebagai umat Islam untuk senantiasa toleran dan menghargai setiap perbedaan yang ada. Kemudian berbicara mengenai Islam dalam kemajemukan beragama, pada saat Rasulullah SAW di Mekah, beliau hari-harinya selalu berbaur dengan masyarakat pagan, penyembah berhala, bermacam-macam tipe manusia yang beliau hadapi pada saat itu. Ada yang tidak menentang meskipun tidak mau masuk Islam, dan ada juga yang menentangnya. Suatu ketika, pemuka Quraisy berusaha menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW secara halus. Dikisahkan mereka mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk menjenguk Rasulullah SAW. Langkah yang pertama dengan menawarkan harta tahta wanita. Usaha ini gagal. Yang kedua dengan menawarkan konsep toleransi, yaitu ibadah agama mereka. Kemudian menanggapi ajakan tersebut, turunlah surah Al-Kafirun ayat 1-6 dengan prinsip lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Sejarah membuktikan agama Akhton masuk ke Mesir dengan menghancurkan tempat-tempat ibadah Amon. Agama Kristen masuk ke Mesir dengan membunuh penganut agama Mesir kuno. Agama Romawi juga paganis masuk ke Mesir dengan membunuh penganut Kristen Koptik. Kemudian Islam masuk ke Mesir, tidak satu pun rumah ibadah yang dibakar, tidak seorang pun pendeta yang dibantai. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya, siapa saja yang menyakiti kafir zimmi sungguh telah melukaiku. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana Islam menyikapi berbagai macam agama yang ada di dunia ini? Jelaslah bahwa firman Allah Subhanahu wa taala tersebut mengajarkan kepada kita umat Islam agar jangan menghina, melecehkan dan memerangi ajaran agama lain. Biarkanlah kaum Kristiani mengamalkan ajaran cinta kasih Isa Al-Masih. Umat Hindu
mengamalkan ajaran Veda, Vendata, Resi, Agatya. Kemudian demikian juga kepada umat Buddha, biarkanlah mereka menjalankan ajaran Dharma Siddhita Gautama. Begitu besar penghargaan Islam terhadap agama lain, maka hendaklah kita aplikasikan sikap saling menghormati, saling menghargai, dan bertoleransi antar umat beragama. Boleh kita toleransi mengenai muamalah terhadap agama yang lain, akan tetapi kita dilarang untuk bertoleransi dengan masalah keyakinan terhadap agama lain. Berikut ini adalah bukti bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi toleransi terhadap agama lain. Pertama, Islam mengajarkan menolong siapapun dia, apapun agamanya. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, menolong orang sakit yang masih hidup akan mendapatkan ganjaran pahala. Harian Bukhari nomor 2363 dan Muslim nomor 2244. Kemudian yang kedua, tetap menjalin hubungan kerabat pada orang tua non-muslim. Islam meminta kita untuk tetap bertaubat, berbuat baik pada orang tua meskipun mereka memaksa kita agar menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik." Quran surat Luqman ayat 15. Beramalah yang baik seperti memberikan hadiah atau sumbangan dan tidak dizolimi terhadap keluarga dan kerabat non-muslim. Sahabat dai sekalian yang dimuliakan Allah, oleh karena itu, mulai hari ini stop mengatakan bahwa Islam itu keras. Stop mengatakan bahwa Islam itu memaksa. Stop mengatakan Islam itu teroris. Sebab Islam adalah agama yang tenang, damai, tentram, dan indah. Dengan demikian, hadirin jangan jadikan perbedaan sebagai perpecahan. Saatnya kita menyatukan perbedaan, hilangkan kesombongan, jauhi keegoisan, agar kita senantiasa mendapatkan keberkahan. Amin. Allahumma amin. Baiklah, terima kasih. Begitulah kira-kira penjelasan tentang tema Islam dalam kemajemukan beragama. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.